Di video ini. Jadi di video ini kita akan membuat sebuah post menu untuk melanjutkan series dari Making Game FPS in Unity. Jadi seperti bisa kalian lihat di reviewnya, kemarin kita telah membuat sebuah kartu movement dengan mouse juga. Sekarang kita akan membuat sebuah post menu seperti ini yang memiliki sebuah animasi. Bisa kalian lihat. Kita bahas lagi, kita akan langsung ke videonya. So let's go. Oke, jadi sama tadi video tutorialnya. Jadi kita agak langsung cepat aja agar tidak membosankan waktu. Oke, jadi kita akan ke tampilan 2D view kita. Caranya adalah jika kalian awal seperti ini, katakan aja yang di sini 2D, di tampilan 2D. Setelah itu kita akan buat sebuah canvas, UI canvas. Jadi dalam petakan ini adalah area kerja kalian. Jadi apapun yang ada di petak ini itu akan ditampilkan dalam game view kalian. Setelah itu kita akan membuat sebuah background, yaitu dengan cara membuat sebuah panel. Jadi klik kanan pada canvas dan kalian akan setelah itu kalian buat panel. Jadi kalau kita ke game view, kalian bisa lihat dia seperti putih kayak gini, karena panel kita masih berwarna putih. Jadi kita akan ubah jadi warna hitam. Kenapa? Saat game kita pause, otomatis game ini bakal jadi lebih hitam backgroundnya. Itu terserah kalian sebenarnya, tapi kalau saya lebih suka seperti itu. Setelah kita membuat sebuah background, kita akan membuat sebuah button. Dia klik kanan pada panel dan seperti biasa tekan UI button. Di button ini kalian akan uncheck dulu image-nya, dan setelah itu kalian tekan teks ini, kalian ubah jadi zoom. Oke, jangan lupa gini kalian jadi warna putih agar lebih jelas. Oke, jika kita tekan play, kalian coba ke sini. Kalian nggak usah ngapa-ngapain sama tombol ini. Dimana kita nggak mau seperti ini. Kita ingin membuat dia seperti ada animasi saat kursor kita ke button ini. Jadi kita kembali ke mode biasa. Itu kita tekan button, color kalian ganti jadi warna hitam, dan normal colornya kalian alpha kalian jadikan jadi putih. Oke, kalian buat jadi lebih putih. Setelah itu image-nya kita cek lagi. Oke, jadi setelah itu kita tekan langsung play. Oke, jadi setelah kalian ke play mode, kalian bisa lihat saat kita mendekatkannya ke button kita, dia akan jadi ada hitam-hitam seperti ini. Tapi masalahnya jika kita klik, hitam ini nggak mau hilang. Itu bisa di fix dengan cara yang sangat gampang. Kalian kembali keluar ke mode biasa, kalian tekan button. Setelah itu di navigation itu kalian ganti di none. Saat kita tekan play lagi, jadi saat kita tekan play lagi, kita coba klik, dia tidak terjadi apa-apa dan sudah tidak nge-stuck hitam. Oke, perfect. Kita sudah membuat sebuah UI-nya. Kita tinggal bermain di script-nya sekarang. Oke. Jadi kita tekan di canvas, kita add component, kita buat sebuah script, misalnya pause 1 ya, terserah kalian. Create and add. Oke, setelah kalian buat scriptnya, jangan lupa habis itu kita akan langsung mengedit scriptnya di kode editor kalian masing-masing. Jadi ini ada tampilan script awalnya yaitu pause 1 ini. Kita hapus void startnya karena kita nggak akan menggunakannya, jadi kita hapus saja semuanya. Setelah itu kita akan buat sebuah variable boolean. Kenapa saya menggunakan static itu karena kita ingin variable ini bisa digunakan di script lain tanpa dideklarasikan kembali. Jadi saya membuat sebuah variable dengan nama isPause dengan tipe data awalnya adalah false. Kenapa? Kalian akan melihat itu saat saya membuat sebuah logikanya. Jadi di void update, kalian buat sebuah if statement, if input.get key down, key code, typo, escape. Oke, setelah itu kita buka kurung awal, kita buat lagi if isPause. Oke, jadi apa maksud dari sini? Maksud dari ini adalah jika isPause sama dengan true. Oke. Jadi jika isPause sama dengan true, maka game ini bakal tetap melanjutkannya. Oke. Ini bakal merah. Kenapa? Karena kita belum membuat sebuah metodenya. Ini nggak apa-apa. Setelah itu kalian buat sebuah else di sini, buka kurung awal. Jadi selain dan jika pause ini tidak true, yang berarti false, maka game ini akan jadi pause. Oke. Dia bakal merah karena kita belum membuat sebuah metode. Dan sekarang kita akan membuat sebuah metode. Oke, jadi membuat metode kalian harus ingat kalian tidak boleh membuat di dalam metode yang lain. Jadi kalian semua membuatnya di luar void update. Oke, jadi kalian seperti di luar void update kita buat public ya, public method dengan nama system. Oke. Dan setelah itu public void pause.
Jadi sekarang kita akan membuat sebuah logika. Sebelum itu kita harus membuat sebuah public game object dengan nama misalnya pause UI, terserah kalian. Kenapa? Karena kita harus menyimpan UI kita. Jadi pause UI set active. Jadi saat game ini dilanjutkan, otomatis UI kita tadi itu bakal dihilangkan. Karena kan nggak mungkin dong game yang ada pause UI tetap ada. Setelah itu timescale sama dengan 1. Kenapa? Ini maksudnya adalah saat gamenya berlanjut, maka time-nya ini menjadi 1. 1 itu maksudnya game itu kembali berjalan seperti normal. Setelah itu kita bikin is pause sama dengan false. Kenapa? Jadi saat kita sudah melanjutkan game, otomatis game ini bakal saat kita sudah melanjutkan game, is pause ini bakal menjadi false kembali, sehingga saat dia kembali ke false, dia bakal nge-pause saat kita tekan escape. Oke, jadi saat kita tekan escape lagi, dia bakal nge-pause kembali. Itu mengapa di sini kita bikin is pause kembali ke false. Karena nanti di pause ini kita akan kembalikan is pause menjadi true. Jadi pause UI check active true. Karena saat kita pause, otomatis UI ini itu harus jadi kembali true. Lalu timescale sama dengan 0. Itu agar gamenya pause kembali. Habis itu is pause sama dengan true. Oke, kita telah membuat logika sederhananya. Dan sebenarnya jika kita save dan kita kembali ke Unity kita, jika kita kembali ke UI kita, kalian ke canvas, kalian masukin UI kita, dan jangan lupa UI kita ini kita harus uncheck dulu agar di awal game tidak langsung ada muncul. Setelah itu kita langsung ke play mode. Oke, setelah di play mode dan jika kita akan tekan escape, dia akan bakal muncul. Dan kita akan resume, dia belum ada berfungsi. Kenapa? Itu karena di button kita belum membuat sebuah function atau fungsi setelah kita mengkliknya. Dengan cara kita klik tadi tambah di sini, kayak masukkan canvas, karena scriptnya itu terletak di canvas. Kalian kembali tekan button canvas. Bukan panel, canvas. Setelah itu kalian pilih function yang ada di pause, yaitu kita akan bikin resume otomatis. Dan jika kita kembali ke play mode, saat kita kembali ke play mode, kita akan tekan escape dan kita tekan resume-nya, ini sudah bekerja. Tapi jika kita buat seperti ini aja, membosankan karena nggak ada animasi sama sekali. Jadi kita akan mulai membuat yang namanya animasi. Jadi membuat animasi di dalam Unity kita membutuhkan 2 komponen, yaitu pertama animation, kita bikin nama test misalnya. Setelah itu kita butuh yang namanya controller, yaitu animasi controllernya. Itu kita bikin nama misalnya testing 1 lah, terserah. Sekarang kita tarik si testing 1 ini ke dalam yang ingin kita animasikan, yaitu button kita. Masukkan dia ke button. Setelah itu kita mau buka dia, open. Sekarang ada seperti ini. Sekarang semua yang namanya create state empty, karena disinilah animasinya akan bekerja. Setelah itu kalian tarik animasi kalian tadi ke sini. Cukup seperti ini aja. Seperti ini. Kita kembali ke scene view. Sekarang button kita tadi, kita nggak usah dulu atur di sini, nanti akan saya atur. Sekarang kita akan membuat sebuah animasi. Jadi kalian klik animasi dan kalian klik open. Jadi ini adalah tab animasinya. Mungkin terlihat aneh, padahal ini sebenarnya gampang aja. Apalagi kalau kalian pernah membuat sebuah video animasi atau apa yang berhubungan dengan animasi. Caranya adalah ini kita akan memainkan keyframe seperti animasi pada umumnya. Kalian klik button yang tadi kita ingin animasikan, add property, dan di sini kita ingin menganimasikan posisi. Jadi kita klik di sini untuk membesarnya. Jadi kita kembalikan panel kita kembali aktif dulu agar kita bisa lihat button kita di mana. Kita kembali ke animation tab kita tadi. Dengan jika kalian lihat, kita tekan button, ini belum ada animasi. Jadi belum ada animasi pada dasarnya. Sekarang kita akan buat sebuah animasi. Kita hapus dulu default keyframe yang ada. Kita ingin mulai dari atas, dari tidak kelihatan. Kita buat seperti ini misalnya.
Setelah itu baru kita buat sebuah keyframe. Add key. Setelah itu kalian jalankan beberapa frame dikit aja. Setelah itu saya akan kembalikan tombolnya ke tengah. Setelah itu kita membuat lagi keyframe. Add key. Agar dia smooth, kalian blok, kalian tekan freeze mode. Ini juga freeze mode. Agar dia jauh lebih smooth. Dan jika kita ini, nggak bisa lihat. Ini sekarang sudah memiliki yang namanya animasi. Tapi jika kita buat seperti ini aja, saat sudah sampai sini, ini akan hilang buttonnya. Kita tidak mau itu. Jadi kita ingin kita add property lagi, button enable. Jadi enable ini dia berfungsi untuk button ini tetap muncul. Baru setelah itu kalian tarik dengan scroll kalian ke bawah sejauh mungkin. Kalian tarik ini sejauh mungkin juga. Kalian klik lagi keyframe. Jadi button ini bakal ke enable selama 32.000 detik frame. Kalian bisa buatnya ke detik. Kalian buatnya sejauh-jauh mungkin agar si button ini semakin lama untuk hilang. Nah, itu ada caranya. Itu seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya ini sudah selesai animasinya. Tinggal kita implementasikan ke dalam script. Oke, jadi kita langsung implementasikan ke script. Oke, jadi pertama-tama kita ingin membuat sebuah public game object lagi untuk mengambil button dari si resume button kita. Jadi kita bikin gini aja. Sekarang nggak boleh sama dengan nama method. Jadi kita bikin seperti itu aja. Sekarang di sini kita ambil komponen animasinya. Jadi di resume button get component animator dot play nama si animasi kalian. Jadi nama animasi saya kan test ya. Jadi kita akan langsung play si animasi test kita. Oke, kita akan kembali ke script kita. Oke, kita buat di sini namanya dengan test. Ya, udah, simple aja. Jadi kita sudah memiliki animasinya. Kita kembali ke Unity kita. Oke, jadi setelah kita kembali ke Unity, jangan lupa kita klik button. Kita ubah update mode ini menjadi unscale time. Kenapa? Jika kita tidak mengubah seperti ini, animasi ini akan bergantung pada time. Dan jika time kita 0 seperti yang post tadi, otomatis animasi tidak akan berjalan karena time-nya pun 0 ya. Jadi dia harus 1 agar berjalan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Itu mengapa kita menggunakan unscale time. Jadi setelah kita membuat seperti ini, seharusnya ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita panel kita uncheck dan seperti biasa kita akan kembali ke play mode. Saya salah matikan. Seharusnya bukan matikan si image, harusnya saya matikan si panel ya, agar langsung nggak nampak semuanya, karena tadi saya cuma tekan image. Kita kembali ke play mode, dan jika kita kembali ke play mode dan kita tekan escape, ya sudah ada animasinya ya. Mungkin masih terlalu cepat, tapi ya itu kan bisa atur-atur sendiri seperti yang kalian mau. Jadi kita tekan resume, dia tetap ada. Oke, jadi sepertinya untuk video tutorialnya hanya seperti ini. Kita akan langsung lanjut lagi nanti ke series selanjutnya. Saya belum tahu untuk materi apa, tapi kita akan buat lagi video selanjutnya di lain waktu. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Thanks for watching.